Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Halim. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Teknik Informatika dari Universitas Ibnu Sina. Ya, jadi pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang pengenalan kompleksitas dari mata kuliah Analisa dan Desain Algoritma. Jadi, apa itu kompleksitas algoritma? Secara teori itu adalah ukuran berapa banyak sumber daya komputasi yang dibutuhkan oleh sebuah algoritma ketika ukuran input itu bertambah besar. Jadi apabila kalau n-nya itu makin besar, apakah berapa banyak ukuran yang dipakai untuk sumber daya komputer gitu ya. Misalnya mungkin secara waktu atau enggak secara memori gitu. Nah, tapi kalau secara praktikalnya kita tidak mengukurnya itu kita tidak mengukur waktu itu dalam detik, tapi kita menghitung jumlah operasional dasar seperti aritmatika, mungkin perbandingan, akses memori dan perulangan biasanya. Jadi, mengapa kita perlu uh, analisa kompleksitas? Kenapa itu begitu penting? Yang pertama itu untuk prediksi, yaitu memperkirakan performa sebelum algoritma diterapkan pada data yang besar. Kemudian yang kedua itu tentang komparasi, yaitu membandingkan dua solusi dan mengetahui yang mana yang paling efisien untuk masalah yang sama. Kemudian yang ketiga itu optimasi. Jadi optimasi itu menemukan bottleneck dan meningkatkan performa sistem. Jadi dalam kompleksitas itu ada dua pilar, yaitu time and space complexity. Jadi time itu adalah waktu, space itu adalah ruang ya. Jadi kompleksitas waktu itu adalah uh, fokus pada bagaimana jumlah langkah eksekusi bertambah mengikuti ukuran input. Yang dihitung itu adalah operasional sederhana seperti aritmatika, kondisi if else, atau kemudian akses memori dan uh, for for each looping dan iterasi lah, seperti itu kalau terkait dengan kompleksitas waktu. Kemudian yang kedua itu adalah kompleksitas ruang, yaitu mengukur berapa banyak memori yang dibutuhkan oleh algoritma. Jadi di dalam kompleksitas ruang itu ada dua bagian. Yang pertama itu adalah fixed part. Fixed part itu artinya yang konstan. Jadi variabelnya itu sederhana. Kemudian yang kedua itu adalah variable part. Itu yaitu ruang yang bergantung pada ukuran input. Misalnya tipe variabel yang array, dinamis, atau enggak yang stack rekursi. Kemudian ini kompleksitas ruang ini memiliki ciri trade-off. Jadi seringkali kita bisa menukar waktu dengan ruang ataupun sebaliknya gitu. Kemudian ada yang namanya notasi asimptotik. Jadi notasi asimptotik ini adalah dia itu ada tiga ya, ada big O, kemudian ada big omega, dan ada big theta. Jadi ini kayak istilahnya batas atas, batas bawah, dan batas tengah. Jadi big O itu menggambarkan skenario terburuk. Jadi menjamin algoritma tidak akan lebih lambat dari batasan ini. Jadi dia itu kalau secara chart dia itu di bawah ya. Kemudian untuk Big Omega itu menggambarkan skenario terbaik. Jadi base case-nya topnya berapa. Jadi algoritma ini tidak akan lebih cepat dari batas atas gitu. Kemudian adalah Big Theta. Big Theta ini adalah uh, gambaran yang paling akurat, yang paling rata-rata lah ya gitu. Jadi itulah notasi asimptotik. Kemudian untuk kelas kompleksitas umum itu ada 4. Yang pertama itu konstan dengan bentuk notasinya itu O1. Jadi ini diimplementasikan di contoh kode akses array index. Nah, secara kualitas waktu dan memori itu kan lebih cepat ya, karena kita udah kok tahu nilainya berapa secara konstan. Kemudian ada logaritma. Logaritma ini dibuat notasinya O log n. Nah, ini biasanya digunakan di binary search. Jadi secara kecepatan itu lebih cepat ya, karena dia membagi dua, kemudian mencari nilai yang paling mendekati dari nilai value yang kita punya. Kemudian ada ON.
ON ini adalah linear, notasinya ON, dan ini biasanya digunakan di contohnya itu di looping sederhana, misalnya kayak pakai for kalau di coding, atau for each atau while seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah quadratic. Nah, ini notasinya ON pangkat 2. Ini biasanya digunakan di nested loop. Jadi misalnya di dalam loop ada loopnya lagi di dalamnya. Nah, secara kualitas dan memori kan dia butuh waktu yang lama dan butuh memori akses yang sangat banyak ya gitu ya. Oke, jadi ini bentuk visualisasi pertumbuhannya. Kalau kita bisa lihat grafik yang ada di samping itu, bagaimana operasinya bertambah seiring input bertambah gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat dari sini, O1 dan O log N ini sangat datar, hampir tidak terpengaruh oleh N yang besar. Kenapa? Karena O1 itu kan nilainya konstan ya, jadi sangat inputnya walaupun banyak, kita kalau menentukan sudah menentukan nilainya dari awal ya nggak ada masalah gitu. Berlaku juga untuk O log N. Log N ini kan cara kerjanya misalnya ada 1000 nilai ya, 1 sampai 1000. Kita mau cari nilai misalnya 750 gitu ya. Kalau biasanya kita pakai misalnya ON, itu kan di loop dari 1 sampai 1000. Dan itu kan bikin lebih lama ya. Kalau O log N ini beda cara kerjanya. O log N ini misalnya ada 1 sampai 1000. Nah, itu nilainya dibagi dua dulu. Kemudian kita lihat nilainya apakah eh, 500 yang tengah tadi itu lebih besar, eh, yang dari nilai yang kita cari misalnya 750 tadi ya. Berarti kan 500 bagi duanya berarti yang paling mendekati 500 sampai 1000. Nah, baru dibagi dua lagi. Nah, itu akan ketemu nilainya. Jadi lebih cepat daripada kita menggunakan metode ON gitu. Kemudian ada ON, kalau kita lihat dari ON ini tadi, ini nilainya lurus diagonal. Jadi ini berdasarkan input. Jadi jika inputnya makin besar, dia makin ke atas gitu. Kemudian ada ON pangkat 2, jadi ini makin besar nilainya, itu makin kompleks. Maksudnya secara operationnya, secara waktu dan memori itu lebih banyak dibutuhkan gitu. Kemudian ini ada studi kasusnya terkait dengan pencarian data. Nah, ini yang tadi seperti saya sampaikan. Jadi misalnya kalau kita pakai linear search itu yang tadi yang ON ya. Jadi dia akan meriksa satu-satu. Jika data ada 1 juta, makanya butuh 1 juta langkah. Jadi itu termasuk yang worst case-nya ya. Jadi makanya dia secara nilai tadi ini proporsional gitu. Kemudian ada binary search. Binary search ini dia membagi data menjadi dua setiap langkah. Jadi nilai 1 juta ini tadi kita harus pastikan nilainya itu berurutan dulu. Jadi setelah kita urutkan baru kita bisa ambil nilai tengah, terus kita cari nilai keberapa yang kita mau. Nah, itu bisa lebih singkat langkah-langkahnya gitu. Nah, jadi begitu. Ini ada pernyataan dari Donald Knuth. Ini salah satu computer science-nya dan matematikalnya di orang Amerika. Ya, beliau mengatakan premature optimization is the root of all evil. Jadi yang artinya itu fokuslah pada algoritma yang benar dan bersih terlebih dahulu, baru optimasi jika perlu. Baik, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan nanti bisa cek di kolom silakan komentar di kolom chat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.